Jangan hanya koar-koar, nggak ada masalah, nggak ada ini. Tapi buktinya di masyarakat sendiri banyak terjadi masalah ya, malah menimbulkan masalah ya. Mengingat kepada menteri-menteri yang lain, apabila mengeluarkan kebijakan itu kebijakan itu harus dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Betul. Bukan hanya cuma kebijakan yang mengandung pencitraan gitu biar kelihatan show up di depan publik gitu. Artinya pemerintah tuh sedikit menggunakan hati nurani lah untuk memikirkan kebijakan itu gitu. Gas LPG 3 kg sulit. Gas LPG 3 kg yang dikenal sebagai gas melon merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro di Indonesia. Namun, dalam beberapa waktu terakhir terjadi kelangkaan yang menyebabkan lonjakan harga dan keresahan di berbagai daerah. Penyebab kelangkaan gas melon ini beragam. Mulai dari masalah distribusi yang tidak merata, seringkali pasokan gas LPG tidak sampai tepat waktu ke pangkalan resmi, sementara permintaan terus meningkat. Kemudian peningkatan permintaan musiman, apalagi pada momen tertentu seperti bulan Ramadan atau menjelang perayaan besar, konsumsi gas LPG meningkat drastis. Akibatnya, stok di pangkalan cepat habis dan harga di pengecer melonjak. Lalu juga ada potensi penyalahgunaan oleh industri dan rumah tangga mampu. Padahal gas LPG 3 kg sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Namun, masih banyak kalangan mampu dan bisnis skala besar yang ikut menggunakan gas subsidi ini, sehingga pasokan untuk masyarakat yang berhak menjadi berkurang. Bahkan, yang lebih parah lagi, potensi penimbunan oleh spekulan. Praktek penimbunan oleh oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari lonjakan harga juga menjadi faktor yang memperburuk kelangkaan. Mereka menyimpan stok dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Fenomena gas melon ini berdampak kepada masyarakat. Harga normal gas LPG 3 kg di pangkalan resmi berkisar antara Rp18.000 hingga Rp22.000 tergantung wilayah. Namun saat terjadi kelangkaan, harga di pengecer bisa melonjak hingga Rp40.000, bahkan lebih. Bagi keluarga miskin dan pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima dan warung makan, kenaikan harga gas LPG sangat berdampak. Biaya operasional meningkat, sementara pendapatan tetap atau bahkan menurun karena daya beli konsumen melemah. Banyak usaha mikro yang sangat bergantung pada gas LPG 3 kg. Kelangkaan ini membuat mereka kesulitan beroperasi. Bahkan ada yang harus menutup usahanya sementara. Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan nilai subsidi gas LPG 3 kg tak tepat sasaran bisa mencapai Rp25 triliun. Ia ingin menata penyaluran LPG 3 kg agar tepat sasaran dan harganya tidak terlalu liar. Salah satunya dengan cara menghapus rantai distribusi tingkat paling bawah atau pengecer karena ditemukan banyak permainan harga. Opsinya mengubah pengecer menjadi sub pangkalan. Dengan penghapusan pengecer, maka masyarakat hanya bisa membeli gas melon 3 kg di pangkalan atau agen resmi. Namun usulan Bahlil itu ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo ingin gas melon dapat diperjualbelikan kembali oleh pengecer selama proses pendaftaran menjadi agen sub pangkalan secara parsial. Kebijakan itu diambil sebagai respons terhadap kelangkaan LPG yang terjadi di masyarakat. Banyak warga kesulitan mendapatkan akses ke gas subsidi tersebut. Maka perlu komitmen semua pihak untuk menyelesaikan persoalan gas LPG ini. Pemerintah perlu memperketat pengawasan distribusi gas LPG 3 kg agar tepat sasaran. Kemudian aparat harus menindak tegas pelaku penimbunan dan penyalahgunaan gas subsidi oleh kelompok ekonomi mampu atau industri besar. Sanksi yang lebih berat dapat diterapkan untuk memberikan efek jera. Lalu, Pertamina perlu memastikan stok gas LPG 3 kg tetap aman, terutama di masa-masa permintaan tinggi. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan pengecer resmi bisa membantu mengatasi masalah keterlambatan distribusi. Harapannya, para elit perlu bergerak seirama dan lebih peka terhadap penderitaan rakyat. Kelangkaan gas LPG 3 kg bukan hanya masalah pasokan, tetapi juga akibat penyalahgunaan dan distribusi yang tidak efisien. Pemerintah, Pertamina, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan kelangkaan tidak terus berulang. Jika tidak segera ditangani,
Dampaknya bisa semakin besar bagi perekonomian rakyat kecil. Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung. Jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Nurjana. Saya Muharram Chandra Lugina. Saya Triadi Isworo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gas LPG 3 kg langka. Namun sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi lebih lengkap dan mendalam dengan berlangganan EPP Lampung Pos. Nah, kawan-kawan juga bisa memberi saran dan masukan di kolom komentar bedah tajuk apalagi tema yang akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Oke, Alulu Woro. Seperti dibahas di awal, kita akan membahas tentang yang lagi rame nih, soal gas LPG 3 kg nih. Apalagi ini kaitannya sama ibu-ibu ya. Rumah tangga ya, rumah tangga ya. ini Ibu-ibu kaitannya loh. dengan dapur ya, dapur ngebul gitu. Kalau mungkin kasus sebelumnya juga sudah ramai, apalagi ini kaitannya dengan ibu-ibu, tentunya ini semakin ramai lah gitu ya. Kalau mungkin sebelumnya ada kebijakan yang cukup kontroversial ya, Bang, soal larangan untuk membeli gas LPG 3 kg di pengecer ya, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan baru hanya diperbolehkan di pangkalan resmi gitu. Sebenarnya kalau pandangan saya pribadi sih ini tujuan awalnya mungkin bagus ya, untuk pemerataan subsidi gitu ya, agar tepat sasaran. Tapi kan kita kembali lagi, pangkalan gas LPG itu tidak merata ya, masih banyak daerah-daerah atau tempat-tempat tertentu yang belum ada pangkalan resminya, sehingga mau tidak mau ibu-ibu atau masyarakat UMKM pada umumnya ini membelinya ke pengecer yang lebih dekat gitu, walaupun selisih harganya hanya lumayan gitu, 22 sampai 25.000. Ini gimana menyikapi fenomena ini? Ya ini cukup apa ya? Ya cukup mengejutkan dan kontroversi ya apa yang keputusan yang diambil oleh Menteri SDM ya. Karena itu kalau kataku dadakan ya, sangat dadakan ya, sehingga cukup mengagetkan dan menimbulkan emang menimbulkan kepanikan juga ya di kalangan masyarakat ya, karena dadakan itu. Dan kita juga ketahui bahwa kalaupun kita ke pangkalan juga belum semua daerah ada pangkalan gitu loh. Tempat aku aja sendiri gitu loh, ke pangkalan harus jauh gitu loh, cukup jauh ya. Dan itu cukup bisa mengganggu juga aktivitas rumah tangga ya, khususnya ya dalam untuk pemenuhan dalam hal masak memasak ya, karena kita sangat bergantung juga sama gas LPG 3 kilo ya. Dan kita juga berharap bahwa ya kembali seperti dikatakan Nur tadi, bahwa emang awalnya mungkin ini kebijakan ini dibuat untuk tujuan yang cukup baik ya, tapi kita juga perlu ini ya, adanya sosialisasi dulu atau ditata dulu ya keputusan itu, sehingga emang bisa berjalan dengan baik di masyarakat, tidak ujuk-ujuk langsung menerapkan bahwa harus langsung ini gitu loh, terlaksana di lapangan ya. Karena itu juga perlu proses kan, nggak bisa tiba-tiba langsung jadi gitu loh, keputusan itu langsung berlaku di masyarakat. Iya, jadi kan ini kebijakan yang fenomenal ya Mbak Nur Alulu. Jadi sekarang ini gas LPG atau gas melon itu jadi sorotan, karena banyak ibu-ibu kan ngantri ya, kasihan, bahkan sampai ada yang pingsan kelelahan, ada yang meninggal malah ya katanya ya, ada yang korban kan meninggal dunia karena gara-gara mengantri gas. Karena ini, nah artinya ini kebijakan ini emang harus dievaluasi ya sama Pak Presiden nih, khususnya Pak Prabowo. Ayo dong lebih peka lagi terhadap kondisi masyarakat. Dan apalagi ini menyangkut tentang kebutuhan dasar ya, kebutuhan pokok di masyarakat. Dampaknya bukan hanya emak-emak, pasti kan keluarga-keluarga kecil ya, terus juga UMKM dan segala macamnya juga berdampak dengan kebijakan Bahlil ini ya. Nah, jadi harapannya ya kebijakan ini juga bisa dievaluasi, bukan hanya dihentikan ya. Nah, bahkan Pak Presiden tuh, Pak Prabowo kan sempat memberikan kebijakan baru ya untuk memutus kebijakannya Pak Menteri ini. Iya, betul. Untuk agar eceran itu tetap bisa berjualan ya, sehingga masyarakat itu tidak antri di pangkalan gitu kan. Cukup di eceran dekat-dekat rumah sudah bisa membeli gas 3 melon gitu ya, Mbak Nur ya. Betul. Sebenarnya selain kebijakan yang tadi yang mendadak ya dari Menteri Bahlil ini, sebenarnya ada
kebijakan yang kontroversial lagi ketika di headnya yang tadi awalnya 18.000 tiba-tiba kemudian naik menjadi 20.000, itu juga keputusan yang cukup mengejutkan ya, tanpa ada imbauan, tanpa ada sosialisasi di masyarakat, tiba-tiba langsung harganya naik. Ketika dari pangkalan itu naik, otomatis di eceran juga naik gitu. Yang tadinya dari 20.000 sekarang menjadi 24 sampai 25. Di bulan lagi dipersulit lagi, ada kebijakan yang dilarang untuk membeli di pangkalan. Sebelumnya lagi masyarakat juga lebih dipersulit lagi dengan pembatasan pembelian yang mewajibkan menggunakan KTP dan KK gitu untuk verifikasi. Artinya kita sebagai masyarakat, khususnya pada ibu-ibu ini ya, kita merasanya tuh semakin dipersulit gitu loh. Makin sulit ya untuk mendapatkan cuma 3 kilo ya. Betul, untuk mendapatkan tabung gas 3 kilogram aja itu sangat sulit Perjuangannya gitu. Perjuangannya luar biasa gitu. Belum lagi ada permainan kotor, mengurangi isi dari 3 betul ya. Dari isi yang 3 kilogram itu tidak full 3 kilo gitu. Artinya kebijakan pemerintah ini bukannya mempermudah tapi justru menyulitkan masyarakat. Gimana Ro menurut Lena? Iya, pada intinya kan kalau pemerintah membuat kebijakan itu pastinya untuk kesejahteraan masyarakat. Yeah. Betul. Bukan malah kebijakan ini jadi bahlul gitu ya, atau menyusahkan masyarakat. Yeah. Jadi kan ini emang harus bener lah. Ayo dong sama-sama stakeholder terkait ya. Ini kementerian terkait juga, terus Pertamina juga, betul. Kemudian juga kepala-kepala daerah juga nih ayo ikut turut serta untuk mengawasi dan turunlah, cobalah lihat kondisi masyarakat di bawah gitu kan. Jadi kan harapannya kebutuhan pokok khususnya gas melon ya, ini emang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu kan, dan masyarakat juga bisa mendapatkan akses dengan mudah untuk membelinya gitu kan. Jangan sampai ada mafia-mafia di dalamnya gitu ya Mbak. Betul. Jadi ayo dong sama-sama berantas habis nih kong kali kong atau polemik yang ada di masyarakat. Jangan sampai ada terjadi yang antrian yang bisa memakan korban jiwa tadi itu ya mungkin para pejabat juga benar kata Woro, pejabat juga jangan hanya duduk-duduk di kursi ya. Mereka juga harus benar-benar mengetahui loh, turun ke lapangan loh, gimana kondisi sebenarnya di lapangan. Seperti yang kayak kemarin kan, jangan hanya koar-koar nggak ada masalah, nggak ada ini, tapi buktinya di masyarakat sendiri banyak terjadi masalah ya, malah menimbulkan masalah ya, sehingga emang para pejabat jangan hanya menerima laporan asal bapak senang aja ya, tapi mereka juga turun menyaksikan langsung loh kondisi karena ini yang merasakan masyarakat sendiri ya, dan ini juga sangat mempengaruhi ke sektor-sektor lainnya ya, terutama di sektor ekonomi ya, ubat UMKM, karena kita ketahui juga bahwa pemerintahan Prabowo itu menargetkan ada pertumbuhan ekonomi 8% kan, padahal salah satu penunjang itu dari UMKM itu sendiri ya. Gimana kalau UMKM nanti terganggu gitu loh dengan adanya kelangkaan LPG, kesulitan mencari gas 3 kilo ini ya, karena mereka juga itu menjadi salah satu hal penting ya bagi mereka dalam bergerak memajukan UMKM-nya ya. Dan ini juga menjadi sebuah catatan penting ya bagi pemerintahan Prabowo, bahwa para pembantunya juga harus benar-benar harus ini loh, satu rel ya, atau satu sekata lah dengan presidennya. Jangan hanya bisa mengambil keputusan yang emang secara sepihak ya, karena mungkin presiden juga kemarin bahwa Dasko juga mengungkapkan itu bukan instruksi dari presiden ya. Jadi mungkin harus lebih koordinasi lagi mungkin juga para pejabat hanya ngambil kesimpulan keputusan secara masing-masing ya, tapi harus melalui dulu ada koordinasi dulu ya dengan yang di atasnya ya. Jadi sehingga nanti keputusannya mungkin bisa lebih lebih enak lagi di masyarakat, dan bisa masyarakat juga bisa tidak ada menimbulkan riak-riak lah di masyarakat ya. Ya ini kan ya salah satu rapot merah lah ya mungkin ya di kabinetnya Prabowo, karena kebijakan ini sangat menjadi sorotan. Betul. Ya, sorotan bukan yang positif tapi yang negatif ya. Nah artinya ini harus dievaluasi secara menyeluruh gitu. Ya Prabowo harus tegas juga ya apabila ada pembantunya yang sudah tidak bersama lagi bergeraknya, sudah tidak senada lagi dan bahkan blunder gitu kan. Monggo ini masyarakat juga pasti mendukung lah untuk mereshuffle gitu atau mengganti dengan karena kita katakan bahwa kemarin 100 hari itu nilainya cukup bagus ya bahwa Prabowo ya, tapi baru ada itu ini udah timbul gitu loh teriak-teriak, bisa mengganggu ya, mencoreng citra Prabowo itu sendiri ya. Artinya tidak lama dari setelah 100 hari Pak Prabowo timbullah
kasus kontroversial Iya, ini gitu. betul. Artinya apalagi beberapa kali juga Pak Prabowo sudah memberikan sinyal ya bakal mereshuffle pembantunya, kabinet-kabinetnya yang tidak sejalan dengan beliau gitu. Iya. Apakah mungkin salah satunya juga ini Menteri SDM ini ya? Kita tunggu saja. Ya betul. Tapi kita juga yang berharap bahwa kita semua rakyat Indonesia berharap bahwa pembantu presiden dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan presiden ya. Jangan semua maunya sendiri gitu loh. Sehingga masyarakat juga tidak nantinya tidak menimbulkan masalah lah di masyarakat. Kita ketahui bahwa masyarakat kita juga belum pulih benar ya dari sisi perekonomiannya ya. Jangan sampai lagi ditambah dengan hal-hal yang emang lebih menyulitkan kehidupan mereka gitu loh. Iya benar, karena kan ya sempet ya beberapa lembaga survei kan citranya Prabowo dalam 100 hari itu hampir 80% ya. Betul. Tapi dengan jangan sampai kedepannya ada kebijakan-kebijakan Yang dari justru ya jajaran kementerian ini yang malah blunder dan bahkan melukai hati masyarakat karena kebijakannya yang kurang tepat sasaran, terus tepat guna gitu. Nah artinya kita berharap ya setiap kebijakan itu pastinya memberikan manfaat gitu kan, dan tepat sasaran. Jangan lagi-lagi yang menikmati kebijakan itu hanya orang-orang elit gitu kan, hanya orang-orang mampu. Seperti gas melon ini kan ternyata masih banyak loh orang-orang mampu yang menikmati gas melon. Nah ini harus menjadi sorotan gitu kan, jangan sampai katanya di salah satu rumah wamen juga ada numpuk ya. Ada salah satu iya. Di rumahnya banyak gas 3 kg. Nah itu harus dievaluasi ya, karena kan subsidi ini untuk masyarakat kecil loh. Ya. Kenapa orang mampu juga menelan subsidi dari karena pemerintah kan gitu. Pemerintah juga udah menetapkan ya di yang nggak mampu itu yang 5 kilo ya. 5 kilo ada yang 12 kilo ya. Tapi tetap aja yang 3 kilo menjadi sasarannya. Iya, karena bahkan MUI itu sudah mengeluarkan fatwa haram bagi masyarakat yang mampu untuk membeli gas 3 kilo karena gas 3 kilo itu kan untuk subsidi ya masyarakat yang kurang mampu ya, benar-benar kurang mampu ya. Kan mungkin kenapa banyak masyarakat mampu yang memilih gas 3 kilo kini mungkin ya karena jumlahnya kan cukup mudah banyak ya. Kita juga semakin aksesnya juga mudah gitu dan tentunya ini sangat murah dan gitu dibandingkan intinya murah. Jauh dibandingkan dengan yang gas pink yang 5 kilo atau 12 kilogram gitu. Ya mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan ya bagi karena mungkin masyarakat yang golongan menengah atas juga mungkin lebih melihatnya dari sisi ekonominya ya. Iya, betul. Ini lebih murah jadi mungkin mereka bisa beli lebih dari misalkan yang miskin misalkan maksimal 2 dia bisa 10 loh. Kita ngeborongnya karena kita ketahui bahwa kita nggak bisa nutup mata loh bahwa di pasaran di pengecer juga dan di pangkal juga banyak juga ya yang ini sering kita lihat bahwa mereka borong-memborong ya dengan di luar ketentuan yang udah ada gitu loh. Dan ini emang benar kata Woro tadi juga harus pelaksanaan juga harus tetap mendapat pengawasan cukup ketat ya karena ini benar-benar harus tepat sasaran ya. Karena ini juga mendapatkan subsidi karena ya kita juga menggunakan anggaran negara ya dan memang itu harus benar-benar terarah ya, emang benar-benar yang berhak yang harus emang benar-benar menerima subsidi itu ya. Artinya kan pengawasan ini sangat perlu dimaksimalkan ya. Apalagi ini kan kalau soal ibu-ibu nih, waduh ibu-ibu ini kan kalau udah kerok lah ya kita ya. Udah kerok sama ibu-ibu ya. Ras terkuat di bumi. Terkuat di muka bumi ibu-ibu itu kan, apalagi sekarang udah zaman digitalisasi serba viral ya, apa-apa sudah gampang viralnya gitu ya. Jadi kebijakan ini ya gampang sekali menjadi sorotan halayak ramai ya. Jadi kan ya harapannya nih Pak Prabowo, ayo dong kita lebih menggerakkan lagi menteri-menteri yang seirama ya, yang satu komando gitu. Jangan sampai ada menteri-menteri yang blunder gitu kan, dan itu dampaknya terasa langsung kepada masyarakat. Ya dan kebijakan-kebijakan yang memang bisa meningkatkan lah ya kesejahteraan masyarakat, memberikan masyarakat rasa senang lah, jangan menambah lagi dengan kebijakan yang justru nambah menyengsarakan ya. Karena kita juga udah merasakan sih gimana susahnya orang itu ya, apalagi ini masyarakat kecil ya. Masyarakat kecil juga mereka istilahnya semut aja diinjak ngamuk gitu loh. Apalagi ini ya orang ya dengan adanya salah satu kebutuhan pokok yang harusnya mereka bisa terpenuhi ini ternyata nggak bisa gitu loh. Mereka juga bisa ngamuk lah istilahnya kan kasarnya mah. Sehingga itu harus benar-benar dijaga juga oleh pemerintah ya. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang justru nantinya kebijakan dari pemerintah itu menimbulkan huru-hara. Kita kan harus jaga juga gitu loh yang hal yang seperti itu ya. Benar. Apalagi ini kan mau jelang Ramadan ya, hari besar keagamaan ini. Nah,
ini bukan hanya SDM ini, urusan Betul. pangan, kebutuhan pokok juga pastinya akan Ya, menjadi betul. sorotan ya. Nah artinya fenomena gas melon ini jadi early warning system Ya, betul. untuk mengingat kepada menteri-menteri yang lain apabila mengeluarkan kebijakan itu memang kebijakan itu harus dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Betul. Bukan hanya cuman kebijakan yang mengandung pencitraan gitu biar kelihatan show up di depan Ya. publik gitu kan, tapi Betul. dampaknya malah membuat masyarakat menderita kan itu Menderita, sangat sayang sekali sangat disayangkan. Iya benar ya. Apalagi kenaikan ini sebelum larangan gas untuk membeli di eceran juga, ini kan kenaikan harga gas juga terjadi di awal tahun ya. Sebelumnya dari 18.000 menjadi 20.000. Ini juga sebenarnya sudah sedikit mencederai masyarakat. Oke lah, tapi masyarakat masih menerima hal itu karena yang penting nggak apa-apa naik 2.000 gitu. Yang penting kita dapat dengan mudah untuk Ya, nggak mendapatkan susah barang ya, tersebut nggak gitu. susah, ya, betul. Selain gas LPG 3 kg juga dibarengi dengan yang kenaikan barang-barang pokok lain, misalnya kayak minyak goreng, kemudian juga beras, kebutuhan sembako lain, cabai dan segala macam. Karena kita bicaranya ibu-ibu ya, jadi soal dapur ini jadi saya paham banget gitu ya kalau soal dapur lah ya gitu. Artinya pemerintah tuh sedikit menggunakan hati nurani lah untuk memikirkan kebijakan itu gitu. Beda kita masyarakat menerima kebijakan dengan yang membuat kebijakan gitu. Mungkin tujuan pemerintah itu bagus, tapi ketika diterapkan di lapangan itu belum tentu tepat Sesuai gitu, ya, tetap dengan atau cocok gitu. Ya mungkin makanya itu pengawasan tadi itu ya, kembali ke pengawasannya di lapangan ya yang lebih penting ya. Kebijakan itu karena kita katakan bahwa ya mungkin pemerintah juga mengeluarkan kebijakan itu emang tujuannya bagus. Tapi kan kadang pelaksanaan di bawahnya loh yang nggak bagus itu ya, yang justru membuat masyarakat tambah sengsara gitu loh. Dan ini emang harus menjadi perhatian benar-benar dari pemerintahan untuk lebih meningkatkan juga pengawasan yang melibatkan berbagai sektor ya. Yang ini ya apalagi kata Ward kita menjelang puasa ya. Puasa Ramadan ini kan kita ketahui bahwa kebutuhan akan makanan itu bertambah ya dari biasa-biasanya ya, dan itu memang harus menjadi sebuah pekerjaan rumah lah bagi pemerintah untuk bisa menyediakan kebutuhan itu ada ya dengan harga yang benar-benar bisa terjangkau oleh masyarakat ya. Iya, ya artinya para menteri ini harus lebih peka dengan masyarakat. Betul. Ya. Telinganya harus lebih tajam mendengar jeritan masyarakat, jangan malah telinganya tertutup sama mobil-mobil tersumbat. Mobil-mobil mewah di jalan ya. Jadi kurang peka terhadap keadaan masyarakat. Nah, artinya ayolah turun ke masyarakat, dengarkan curhatannya. Kan sekarang sudah banyak di media sosial banyak tuh ibu-ibu yang curhat ya kan. Bukan ibu-ibu bahkan semua lapisan masyarakat bisa tuh seperti apa keluhannya. Nah, itu cobalah menteri-menteri itu gadgetnya digunakan untuk hal yang positif lah, bukan hanya untuk sombong-sombongan atau pamer-pamer kinerja dan pencitraan, tapi benar-benar mendengar jeritan ya, jeritan masyarakat ya. Iya, Mbak Nur ya. Betul. Kalau mungkin dulu kebijakannya dari kayu bakar suruh pindah ke minyak tanah, dari minyak tanah suruh ganti ke gas melon. Sekarang ada lagi kebijakan yang kontroversial lagi. Nah, mudah-mudahan ini pemerintah benar-benar menggunakan hati nuraninya dan turun langsung kepada masyarakat supaya kebijakan yang nanti ke depan juga bakal diterapkan ini sesuai dan tepat sasaran gitu. Begitu juga masyarakat yang mampu nih, kalau memang selayaknya merasa dirinya kelas menengah ke atas gitu, coba gunakan hati nuraninya juga untuk tidak mengambil hak orang lain gitu. Dari kalangan yang emang benar-benar harus menerima subsidi ya. Gitu. Karena kita katakan bahwa 3 kilo ini emang khusus untuk ini ya, masyarakat yang ini ke bawah ya, bukan masalah kelas menengah. Betul. Padahal di gasnya itu juga sudah tertulis dengan jelas ya, hanya untuk masyarakat yang tidak mampu gitu. Tapi ketika di masyarakat masih banyak kita temuin orang bawa mobil belinya gas LPG gitu. 3 kilo. Kak tadi juga ada di rumah Wamen gitu ya, walaupun sudah mengeluarkan klarifikasi bahwa itu video lama gitu ya. Tapi kan itu tetap aja kan, walaupun udah lama gitu loh. Itu lama tetap 3 baru. kilo itu tetap untuk kalangan masyarakat miskin gitu loh. Di rumah mewah kok ada. Iya, ada gas melon 3 kilo. Sebenarnya nggak hanya Wamen sih, ada beberapa artis juga yang kedapatan menggunakan gas melon itu juga. Mungkin ya juga kembali tadi kata Nur juga ya, emang kesadaran juga ya dari masyarakatnya juga ya untuk bisa lebih paham akan hak dan kewajibannya dia ya, dan menjalankan dari
keputusan atau peraturan dari pemerintah itu sendiri ya. Ya seperti ya kayak artis atau ini mungkin ya jangan yang 3 kilo dong, karena mereka di atas mampu ya, lebih mampu. Di atas malah rata-rata. ya. Penghasilannya juga mungkin sebulan berapa gitu loh. Ya minimal mereka yang 5 kilo kan. Oke, 12. yang 5 kilo dia mau beli berapa puluh juga terserah kan, itu karena nggak disubsidi kan. Mau sampai ratusan mau numpuk di rumahnya nggak jadi masalah. Kamu jadi agen ya. Mungkin agen mungkin kecilan itu hasilnya mungkin. Cuman buat numpuk aja mungkin ya, buat persediaan stok. Lebaran. Oke. Baik, Alulu, Woro, sampai di sini bedah tajuk kita. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.